Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jenis sendi yang bekerja pada aktivitas di atas adalah A. Engsel, B. Putar, C. Pelana, D. Geser. Nah, kita perhatikan aktivitas yang dilakukan oleh siswa ini yaitu menggelengkan kepala. Berarti sendi yang berperan di sini adalah sendi pada leher. Nah, sendi pada leher ini adalah sendi putar ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lihat jenis sendi yang lain. Untuk sendi engsel ini berada pada siku dan lutut ya. Biasanya ada pada siku dan lutut. Kemudian sendi pelana contohnya adalah pada tulang telapak tangan, dengan ibu jari. Kemudian untuk sendi geser, contohnya adalah pada ruas tulang belakang. Nah, jadi kalau sendi yang ada pada leher itu adalah sendi putar ya. Sekelompok siswa melakukan percobaan pengujian beberapa bahan makanan. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikutnya. Ini adalah hasil uji coba makanan. Bahan makanan yang mengandung amilum dan protein adalah, nah kita lihat satu persatu adik-adik. Yang pertama bahan makanan W, bahan pengujinya kertas HVS, kemudian hasil pengamatannya transparan. Nah, adik-adik masih ingat, untuk proses pengujian ini, jenis bahan makanannya adalah lemak ya. Jadi lemak itu diuji dengan kertas HVS dan hasilnya nanti transparan. Kemudian X ya, bahan pengujinya Benedict, kemudian dipanaskan sehingga dihasilkan nanti endapan merah bata. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa bahan makanannya adalah glukosa. Kemudian bahan makanan Y, bahan pengujinya glukol, dihasilkan endapan biru tua. Ini jenis bahan makanannya adalah amilum. Kemudian bahan makanan Z, jika diuji dengan biuret, maka akan dihasilkan warna ungu. Nah, jenis bahan makanan ini adalah protein. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini, untuk amilum dan protein adalah Y dan Z. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan berikut. Mekanisme pernapasan yang ditunjukkan oleh gambar 1 menggunakan diafragma dinamakan. Baiklah, untuk pernapasan yang perlu kita pahami adik-adik, yang pertama jenis pernapasan ya. Di sini pada gambar 1 kita lihat proses udara masuk ya. Proses udara masuk itu disebut dengan inspirasi. Inspirasi atau inhalasi ya. Kemudian jenis inspirasi yang menggunakan diafragma ini adalah pernapasan perut. Jadi jenis pernapasan itu ada dua, ada pernapasan perut, kemudian ada pernapasan dada. Nah, untuk pernapasan dada nanti pernapasan tersebut menggunakan otot tulang rusuk ya yang berkontraksi. Jadi jawaban untuk soal ini adalah inspirasi pada pernapasan perut. Berikut beberapa perilaku manusia. Perilaku yang dapat menjaga kesehatan sistem ekskresi adalah, kita perilakunya satu persatu adik-adik. Yang pertama merokok. Nah, sudah jelas merokok ini sangat berbahaya ya. Tidak hanya untuk sistem ekskresi tapi juga untuk sistem pernapasan, sistem peredaran darah ini sangat mengganggu ya. Jadi ini sudah jelas salah. Kemudian mengkonsumsi air putih yang cukup, benar ya. Agar sistem ekskresi tetap terjaga, maka kita dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak air putih. Kemudian mengatur pola makan, ya ini juga benar, karena ini erat juga kaitannya dengan sistem ekskresi, terutama pada hati ya. Kemudian menahan buang air, ini jelas dapat merusak sistem ekskresi kita, karena dapat menimbulkan penyakit yang disebut dengan kencing batu.
Jadi jawaban untuk soal ini adalah 2 dan 3. Perhatikan gambar perangkat dan data hasil percobaan fotosintesis berikut. Dari data hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa triks untuk menjawab soal ini adik-adik, amati dulu proses yang terjadi ketika perlakuan dibedakan ya. Langsung kita lihat pilihan jawabannya. Intensitas cahaya tidak berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Nah, kita lihat perlakuannya. Untuk nomor 1 ada pemberian cahaya langsung, dihasilkan gelembung banyak ya, di sini tandai dengan tanda plus 3. Nah, kita bandingkan dengan tidak ada cahaya. Berarti di tempat gelap ya. Nah, ternyata tidak ada gelembung. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa tentu ada pengaruh cahaya terhadap hasil fotosintesis. Jadi jawaban A salah. Semakin besar intensitas cahaya, hasil fotosintesis semakin meningkat. Nah, kita lihat seperti tadi, perlakuan antara tempat gelap dengan cahaya langsung. Tempat gelap ini berarti tidak ada cahaya, berarti intensitas cahayanya rendah. Kemudian cahaya langsung, intensitas cahayanya tinggi. Dapat banyak gelembung. Nah, banyak gelembung ini menandakan hasil fotosintesisnya semakin meningkat. Berarti benar ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah B. Kita lihat pilihan jawaban yang lain. Semakin besar intensitas cahaya, hasil fotosintesis semakin menurun. Ini jelas salah, kebalikan dari B. Suhu air tidak berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Nah, kita lihat nomor 2, perlakuan nomor 2 dengan nomor 3. Nomor 2 ini cahaya langsung ditambah es batu. Berarti ini suhunya rendah. Kemudian perlakuan nomor 3, cahaya langsung ditambah air hangat. Ini berarti suhu tinggi. Nah, ternyata hasilnya gelembungnya berbeda ya. Dengan es batu gelembungnya sedikit. Ketika diberikan air hangat, gelembungnya banyak. Berarti tentu ada pengaruh. Berarti jawaban B juga salah. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga dapat membantu adik-adik dalam persiapan ujian sekolah. Jangan lupa untuk terus subscribe dan share video ini agar bermanfaat bagi teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.